Ya teman-teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya merakit PC lagi, PC gaming dari AMD. Ya dimana sebagai contoh yang ada di sini PC-nya berwarna putih dan juga RGB lah, dan juga worth it di harga 7 juta. Ya dimana saya menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 588GB. Apakah worth it atau tidak di harganya di 7 juta dengan part-part baru semua yang ada di sini. Kalau prosesornya saya itu menggunakan tray ya, bukan menggunakan box supaya lebih hemat. Kurang lebihnya seperti itu, dan tampilannya sangat cakep sih, ke gaming lah, RGB. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming maupun editing, jangan lupa klik subscribe teman-teman pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600 sudah saya tancapkan di bagian dalam sini. Ini tray ya, bukan box, dengan harga 1.930.000. Kurang lebihnya harga seperti itu. Di pojok sini untuk harganya 6 core 12 thread Ryzen generasi 5000 series udah lebih dari cukup lah, karena emang kencang dan juga untuk bermain game udah lebih worth it untuk kalangan seri 5000 series, dan juga harganya sudah terbilang murah untuk saat ini di kalangan Ryzen. Tapi saya menggunakan ini aja 5600 udah lebih dari cukup dengan harga di bawah 2 juta, tapi itu tray ya, bukan box. Selanjutnya saya menggunakan Mobo yang ada di sini, Gigabyte B450M Gaming. Kita memakai yang serinya 550 karena harganya terbilang agak tinggi. Maka dari itu saya memakai ini aja, B450 udah lebih dari cukup lah. Serta harganya murah di harga 1,3 atau 1,250 lah, harga di pojok situ. Ini mereka Gigabyte ya, terkenal sih, dan juga garansinya 3 tahun. Ini juga bagus, B450. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini, RAM Viper Steel Patriot ya, 2x8GB dengan harga 650.000, kurang lebihnya seperti itu, dengan kecepatan 3000, 2x8GB yang dimana berwarna silver atau kegelapan metal lah. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini. Sangat menarik sih dari segi gambarnya atau bentuknya lah. Ada corak Vipernya. Selanjutnya saya menggunakan GPU yang ada di sini, GPU terbaru ya, yang udah saya review di video sebelumnya. Dari mana ini adalah GPU Isurix RX 588GB. Ini ori ya, bukan fake. Meskipun yang ini RX 580 untuk gaming udah lebih dari cukup, apalagi VRAM yang 8GB dengan harga 1.350.000 untuk yang ada di sini. RX 580 bermerekkan Isurix dan dia tuh menggunakan dual fan serta membutuhkan 6 pin aja powernya. Jadi tidak terlalu boros lah untuk VGA yang ada di sini. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD NVMe 512GB bermerekkan tim MP33 udah lebih dari cukup lah, dengan harga 520.000 kurang lebihnya. Dan apakah bagus atau tidak dari segi performanya, tinggal lihat aja di video sebelum saya udah saya review sih untuk mereknya tim group lah. Cuma pakai SSD NVMe aja tanpa harddisk yang ada di sini udah lebih dari cukup. Selanjutnya saya menggunakan ini CPU coolernya, CPU cooler Deepcool AG400 LED. Ini yang RGB ya, tidak bisa diganti LED nya, cuma auto RGB aja. Tapi dari segi harganya terbilang murah, 250.000, serta dari segi performanya dia itu sangat bagus sekali. Tinggal lihat aja nanti di akhir video bagaimana suhu Ryzen 5 5600 dengan CPU cooler yang ada di sini, apakah dingin atau tidak. Ini terbilang rekomend sih kalau pribadi ya, saya sarankan untuk membeli ini. Selanjutnya saya menggunakan ini power supply ya, power supply Aerocool Lux 550W, yang dimana untuk mengangkat Ryzen 5 5600 dengan RX 580 ya udah lebih dari cukup sih, karena full loadnya tidak sampai di 300W, jadinya aman. Karena ini 550W, garansinya resmi DTG selama 3 tahun atau 2 tahun, dan dia tuh 80 plus bronze dengan harga 520.000 ya, terbilang murah lah di 550W. Dengan dari aja habis ini untuk full loadnya apakah tinggi atau tidak menggunakan Ryzen 5 serta RX 580. Selanjutnya saya menggunakan ini casingnya, casing Infinity Nebula V4 yang berwarna putih, ada warna hitam dan juga putih ya. Tapi di sini saya memilih yang berwarna putih, dan juga itu representan dari orangnya, yaitu pengen berwarna putih, serta casingnya di sini yaitu ATX. Jadi masih ada space di bagian bawah sini, tapi ya nggak masalah. Serta ada ini ya, power supply cover supaya tahu power supply apa yang kalian pakai, serta harganya di 430.000 untuk casing yang ada di sini. Udah lebih dari cukup. Dan yang terakhir saya menggunakan ini fan Infinity, cuma 4 aja, di bagian depan 3, di bagian belakang 1 untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus. Ini satuannya 35.000 dikali 4
140.000. Ya cukup lah untuk menggunakan ini Infinity aja, untuk menggunakan fan yang ada di sini. Kalau lebih bagus lagi saya akan tambah aja fan di bagian atas sini. Ya kurang lebihnya seperti itu. Dan totalnya 7 juta lebih sedikit, atau 7 juta lah kalau dibulatkan. Apakah worth it atau tidak PC yang ada di sini di harga 7 juta? Menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 580 dengan part-part baru yang ada di sini semua. Mungkin ada suara hujan ya di bagian belakang sini ya, karena memang baru hujan. Jadi saya cepatkan aja untuk pembicaraan ini. Langsung ke reviewnya aja ya, gak usah lama-lama. Itu aja. Lanjut ke review PC yang ada di sini. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Tim MP33. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 14 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detik. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan. Meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama, Tim MP33. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performa dari segi SSD-nya. Untuk yang ini, dia itu 100% semua, dan juga node-nya dia itu perfect, serta suhunya 36 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Masih di bawah 40 derajat di kalangan NVMe. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi kecepatan SSD NVMe-nya di Tim MP33. Untuk membaca mendapatkan 2458 serta menulisnya 1776. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia itu up-to-nya 1800 per 1500. Kalau kita lihat membacanya melebihi agak banyak di 600 serta menulisnya melebihi di 200-an. Jadi bisa dibilang ini lebih bagus daripada yang ada di datanya. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke HW Monitor, yang dimana saya menggunakan Deepcool AG400 untuk mendinginkan Ryzen 5 5600. Untuk minimalnya mendapatkan 32 derajat, serta maksimal yang mendapatkan di 53 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain. Dia mentok paling bawah di 32 derajat, terbilang dingin untuk yang ini. Serta maksimal yang mendapatkan di 53 derajat. Bisa dibilang ini dingin banget. Aneh juga sih, menggunakan 4 pipa bisa mendinginkan di bawah 60 derajat. Untuk yang ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, dan dia sangat aman sekali dari segi suhunya. Bisa dibilang ini rekomend lah Deepcool AG400.
Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan 258 fps yang dimana menggunakan RX 580 serta CPU-nya mendapatkan 1614 CP. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan very high. Dia tuh mendapatkan di 111 fps. Untuk yang ini juga masih aman di settingan rata kanan di 100 fps. Apalagi di game GTA Roleplay, dia itu masih bisa lah untuk yang ini. Lanjut ke Forza Horizon 4, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 101 fps. Untuk yang ini juga masih aman di settingan rata kanan, mendapatkan di atas 100 fps di game Forza Horizon 4. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 100 fps juga. Untuk yang ini di settingan rata kanan di ultra ya, dia itu mendapatkan di 100 fps. Jadi bisa dibilang ini sangat lancar menggunakan RX 580 serta CPU-nya Ryzen 5 5600. Lanjut ke Battlefield 5, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 58 fps. Untuk yang ini cukuplah di settingan medium mendapatkan di hampir 60 fps. Jadi untuk bermain game Battlefield 5 masih aman, standar pada umumnya. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 65 fps. Untuk yang ini juga masih aman lah, di settingan rata kanan mendapatkan di 60 fps. Jadi masih nyaman untuk yang ini. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 114 fps. Di settingan rata kanan di atas 100 fps di game Dota 2, terbilang ringan lah untuk gamenya ini. Lanjut yang terakhir dari segi Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 75 fps. Untuk yang ini juga masih aman di settingan high, masih di atas 60 fps. Dan kalau misal ingin lebih di 100-an fps, silahkan setting ke settingan medium untuk yang ini, tergantung monitor kalian. Support 60Hz atau sampai di 144Hz, supaya lebih smooth. Lanjut ke render video, yang dimana menggunakan Adobe Premiere 2020 dengan video 9 menit 36 detik dengan kualitas Full HD. Untuk yang ini, dia mendapatkan di 4 menit 54 detik dari segi kecepatan render videonya menggunakan GPU. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimalnya mendapatkan di 62 watt dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, terbilang ini cukup tinggi di 60-an. Standarnya tersebut di bawah 60 watt itu udah aman. Dan juga maksimalnya mendapatkan di 252 watt. Terbilang masih cukup aman juga di 250 watt. Belum menyentuh di sahabat PLN. Biasanya kalau yang RX 580 di merek-merek lain seperti contoh Sapphire dan juga yang lainnya, dia tuh bisa tembus di 280 ke atas. Tetapi kalau yang ini di 250 watt untuk mentoknya. Jadi masih aman lah dari segi dayanya. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ini 7 juta rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen untuk gaming. Kalau editing silahkan cari ke Nvidia aja dari segi GPU-nya menggunakan CUDA Core. Tapi lebih prefer ke render video yang menggunakan CUDA Core. Kalau misal cuma editing foto, ya pakai ini nggak masalah juga. Tidak terlalu berpengaruh untuk foto. Tapi dari segi performa gamingnya, ini terbilang rekomen. Di harga murah 7 juta lebih sedikit atau lebih 50 ribu lah. Mendapatkan tampilan yang cukup bagus di warna putih dan juga RGB seperti contoh yang ada di sini casingnya. Serta penampakannya lah, dan juga part-partnya tersebut terbilang rekomen. Dari segi RAM-nya 16GB, CPU cooler-nya dingin, serta power supply-nya 550 watt cukup lah untuk yang ini. Kalau misal yang lain tinggal tambah aja fan di bagian atas 2, serta harddisk lah kalau misal kurang dari segi storage-nya. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Atau seperti rakitan yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing,
Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.